Kalau kita menderita asam lambung itu luar biasa sakitnya dan cukup menakutkan karena keluhannya kadang-kadang sampai membuat kita masuk rumah sakit seperti keluhan sesak napas, nyeri dada, rasa takut ya, rasa sesak napas. Nah, inilah yang gejala yang cukup menakutkan bagi rekan-rekan yang sering menderita asam lambung. Yang lebih menjengkelkan lagi, ketika kita mengalami keluhan asam lambung, padahal kita sudah menghindari segala macam. Kita menghindari segala macam obat-obatan, kita menghindari makanan-makanan tertentu, tapi gejala asam lambungnya sedap kumat, sering kumat. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas itu, subscribe dulu channel ini ya, channel Dr. Made Hipnotis yang khusus membahas tentang hipnoterapi dan kesehatan. Nah, sering sekali teman-teman bertanya, apa sih yang menyebabkan asam lambung kita sering kumat atau sering naik? Jadi teman-teman, asam lambung naik itu adalah di mana asam lambung yang harusnya ada di lambung, dia naik ke daerah kerongkongan, terutama di daerah dada. Disebabkan karena ada istilahnya atau katup yang ada di atas lambung, ya sphincter oesophagus bagian bawah, itu terbuka atau mengalami kelemahan. Nah, kalau dia lemah, pasti asam lambungnya naik. Normalnya, sphincter ini hanya terbuka kalau sedang makan atau minum. Kemudian secara otomatis dia menutup kembali. Tetapi kalau dia mengalami kelemahan oleh banyak hal, maka asam lambungnya akan naik ke daerah kerongkongan dan itulah yang mengakibatkan biasanya rasa dada terbakar ya. Terutama di daerah dada bagian bawah, kadang sampai rasa asam dan pahit di daerah mulut. Nah, kalau kita bicara penyebab daripada asam lambung itu banyak. Pertama, hormonal ya. Sehingga wanita-wanita yang biasanya hamil, apalagi trimester pertama, biasanya mulai muncul gangguan asam lambung. Nah, ini disebabkan oleh gangguan hormonal. Nah, yang lain yang gangguan hormonal, misalnya wanita-wanita yang mengalami menstruasi juga kadang asam lambungnya juga naik. Rokok itu salah satu penyebab dari asam lambung karena rokok itu membuat produksi air liurnya berkurang, mengakibatkan sphincter oesophagus bagian bawahnya melemah, dan menambah produksi asam lambung. Makanan-makanan tertentu loh atau minuman tertentu juga merangsang asam lambung seperti kopi atau minuman bersoda. Sehingga teman-teman yang ketika asam lambungnya kumat jangan minum kopi atau makan asam lambung. Paling tidak ya ketika gejalanya kumat. Nah, obat tertentu itu juga memiliki efek samping, salah satunya adalah memacu produksi asam lambung ya. Tapi dokter tidak membahas obat apa saja, pada dasarnya banyak obat yang memacu produksi asam lambung. Nah, kalau penyebabnya obat, biasanya kita cari obat yang lain yang fungsinya mungkin sama tanpa efek pada asam lambung. Nah, penyebab yang paling sering yang tanpa kita sadari itu adalah cemas, stres, dan panik. Nah, kalau teman-teman mau tahu gejalanya penyebabnya stres, biasanya gejala asam lambung disertai dengan gejala-gejala yang mungkin pertama gejala depresinya ada, gejala cemasnya ada, atau stresnya ada. Apalagi kalau sakit mah itu sering kumat, tapi kita makannya seperti biasa, ya tidak memakan makanan yang memacu asam lambung, mungkin kita patut curiga jangan-jangan faktor cemas atau stres. Nah, untuk menghilangkan cemas atau stres ini, teman-teman pakai banyak cara boleh kok.
Ya, baik dilakukan sendiri maupun memakai tenaga medis. Pertama, berkonsultasi dengan dokter, kalau perlu dokter yang ahli di bidang jiwa, ya, dokter spesialis jiwa atau ke psikolog, ya. Yang kedua, kita melawan pikiran negatif tersebut dengan cara apa? Dengan cara melakukan afirmasi atau melakukan self talk, ya. Afirmasi itu maksudnya kalimat sugesti yang diucapkan berkali-kali untuk diri sendiri. Karena dipercaya kalimat yang diucapkan berkali-kali itu akan mengubah pikiran kita atau belief kita yang semulanya negatif menjadi positif. Nah, self-talk juga gitu. Bahasanya artinya berbicara dengan diri sendiri. Seperti orang lamun gitu loh ya. Tapi self-talk ini harus sudah direncanakan untuk hal yang positif supaya self-talk ini menghasilkan belief baru juga. Nah, yang ketiga, kita bisa melakukan self-hypnosis atau pengobatan menggunakan hipnotis tapi dilakukan oleh diri sendiri. Ada istilahnya ya, jadi hipnoterapi itu bukan saja ditujukan untuk orang lain, tapi kita bisa melakukan untuk diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau kita bisa melakukan self-talk, afirmasi, atau self-hypnosis, kita bisa lakukan sendiri. Tetapi kalau cemasnya kita tidak bisa atasi sendiri, kita bisa memakai tenaga ahli, psikiater, psikolog, atau tenaga hipnoterapi. Tetap semangat,